Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada, dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran teknik pemesinan fresh dengan materi proses perhitungan dan pembuatan roda gigi lurus. Jadi dalam pembuatan roda gigi, kita perlu memperhitungkan langkah-langkah dan perhitungan diameter, kedalaman roda gigi terlebih dahulu. Namun, sebelum jauh kita mengupas tuntas mengenai materi perhitungan dan pembuatannya, alangkah lebih baiknya kita mengetahui kode-kode bagian utama roda gigi lurus yang nantinya akan kita gunakan untuk proses perhitungan roda gigi. Yaitu di mana roda gigi dilambangkan dengan beberapa kode, yaitu kode D melambangkan diameter jarak bagi, bisa dilihat pada gambar, diameter jarak bagi, yaitu dari ujung sini hingga ujung sini, kita tarik, ya, dilambangkan dengan kode D. Kemudian DK, yaitu diameter kepala gigi. Diameter kepala gigi dilambangkan dengan huruf DK, yaitu dari ujung sini hingga ujung sini. Kemudian DF yaitu diameter kaki gigi. DF yaitu diameter kaki gigi, yaitu paling bawah, paling kecil di antara diameter atau kode D, yaitu DK, D atau D, itu DF paling kecil. Kemudian A yaitu jarak antar poros. Jarak antar poros itu terhitung dari sini hingga ujung sini, teman-teman. Dilambangkan dengan huruf A. Nah, ini bisa terlihat di layar. Kemudian T yaitu jarak antara gigi. Yaitu antara gigi 1 dengan gigi 2. Kemudian lebar gigi dilambangkan dengan huruf B. Ini. Kemudian HK melambangkan tinggi kepala gigi. Tinggi kepala gigi terhitung dari sini, ujung sini hingga di sini, seperti yang dilihat pada layar, disimpulkan dengan huruf HK. Selain HK, ada juga kode HF, yaitu tinggi kaki gigi. Yaitu di bawahnya HK, terhitung dari tengah-tengah sini hingga ujung sini. Kalau gabungan dari HK dan HF, itu dilambangkan dengan H, yaitu melambangkan tinggi keseluruhan gigi. Yaitu dari paling ujung sini hingga pangkal sini. Selanjutnya K, yaitu melambangkan tebal gigi. Tebal gigi. Kemudian Z, yaitu jumlah gigi yang akan kita kerjakan. Misal teman-teman pengen mengerjakan jumlah giginya 49, jadi Z-nya itu 49. Kemudian N, yaitu melambangkan putaran roda gigi. Seperti ini, putaran roda gigi. Kemudian M, melambangkan modul gigi. Untuk pembuatan roda gigi, kita juga perlu mengacu pada sistem standar roda gigi. Yaitu untuk pembuatan roda gigi pada mesin fresh diperlukan pisau fresh yang sesuai dengan standar roda gigi yang dibuatnya. Sistem standar pembuatan roda gigi ada dua, yaitu sistem modul dan sistem diameter pitch dan circular pitch. Sistem modul yaitu biasanya digunakan di berbagai negara yang cenderung menggunakan satuan metris, seperti Belanda, Jerman, dan Jepang. Hal ini tertuang pada standar NEN 1629 dan standar DIN 780 dan JISB 1701 hingga 1973. Demikian juga ISO yang digunakan mengacu pada standar metris. Kemudian yang kedua adalah sistem diametral pitch dan circular pitch. Sistem diametral pitch dan circular pitch digunakan di sebagian negara Amerika dan Eropa yang menggunakan sistem satuan inci. Diameter pitch adalah perbandingan dari jumlah gigi dengan ukuran diameter jarak bagi yang mempunyai satuan inci. Jadi perbedaan antara sistem modul dan sistem diameter pitch dan circular pitch itu terletak pada satuan yang digunakan, yaitu ketika kita menggunakan sistem modul, maka satuan yang kita gunakan adalah satuan metris.
Kemudian untuk sistem diameter pitch dan circular pitch, maka satuannya yang kita gunakan adalah satuan inci. Nah, untuk satuan metris sendiri yang cenderung menggunakan adalah negara Belanda, Jerman, dan Jepang. Namun untuk satuan inci itu biasanya yang menggunakan adalah negara Amerika dan Eropa. Jadi teman-teman ketika besok bekerja di Jepang, Belanda, dan Jerman itu kemungkinan bahkan menggunakan satuan metris yaitu sistem modul. Ketika kalian teman-teman bekerja di Eropa ataupun Amerika, maka satuan yang digunakan adalah satuan inci. Kemudian kita lanjut ke proses pembuatan roda gigi. Namun untuk pembuatan roda gigi sendiri kita perlu menyiapkan bahan roda gigi solid. Dalam proses penyiapan pembuatan roda gigi solid, kita perlu melakukan proses pembubutan terlebih dahulu. Dikarenakan proses pembubutan merupakan faktor yang paling penting untuk diperhatikan, yaitu dengan cara menelitilah kelurusan senter kepala tetap dan kepala lepas. Kemudian pastikan senter kepala tetap dan kepala lepas bersih agar didapat hasil bubutan yang silindris. Dan yang kedua, penyiapan bahan roda gigi tanpa poros atau hollow gear blank. Jadi, untuk roda gigi sendiri kita perlu membuat bahan yang dibubut, yaitu biasanya dinamakan blank. Untuk seperti ini teman-teman, lihat pada gambar. Ini namanya blank, kemudian dibantu dengan mandrel. Mandrel ini teman-teman. Nanti dipasangkan dengan mandrel, jadi fungsinya sebagai pemegang atau menopang blank dan membantu pencekaman pada cak atau cekam dengan kepala lepas. Nanti ditopang posisinya. Di sini nanti dicekam oleh cekam. Kemudian di sini ditopang oleh kepala lepas. Nah, nanti di sini dibubut untuk ditentukan diameter blank yang digunakan untuk proses pembuatan roda gigi. Setelah kita bubut, tentunya kita perlu menentukan diameter awal terlebih dahulu. Jadi, seperti yang tak katakan tadi, dalam proses pembubutan kita perlu menentukan diameter bahan awal terlebih dahulu. Dikarenakan diameter bahan awal merupakan faktor yang penting dan tidak perlu dilupakan dalam pembuatan bahan awal roda gigi. Dalam hal ini, penentuan diameter bahan awal mengikuti beberapa rumusan yang telah dikemukakan pada bagian-bagian utama roda gigi. Untuk penyiapan benda kerja, yaitu penentuan diameter bahan awal, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan metris ataupun diameter pitch. Seperti yang kita bahas tadi, kalau semisal kita menggunakan metris, berikut contohnya, jika jumlah gigi dinyatakan dengan Z dan modul dinyatakan dengan M, maka dapat ditentukan beberapa dimensi berikut, yaitu kita bisa mencari diameter pitch dengan cara Z atau jumlah roda gigi dikalikan M, yaitu menunjukkan modul. Kemudian kalau misalnya kita akan mencari adendum, yaitu 1 dikalikan modul atau huruf M. 1 ini merupakan ketetapan atau rumus. Lalu ketika kita ingin menentukan diameter luar atau diameter bahan awal, maka kita menggunakan rumus Z kali M ditambah 2 kali M. Lalu kita sederhanakan menjadi Z plus 2 dikalikan M, yaitu Z melambangkan jumlah gigi yang kita kerjakan, kemudian tambah 2, yaitu modulnya, dikalikan 2, dikalikan modulnya. Lalu contohnya seperti ini teman-teman. Tentukan diameter bahan awal roda gigi lurus dengan jumlah gigi 25. Dan modul yang kita gunakan adalah 3, misalnya. Lalu penyelesaiannya yaitu kita menerapkan rumus ini, teman. Z plus 2 dikalikan modul atau kode M, yaitu Z diisi dengan jumlah gigi 25 ditambah 2 dikalikan modulnya 3. Maka diperoleh 27 dikalikan 3 sama dengan 81 mm. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan sistem diameter pitch? Jika kita menggunakan diameter pitch,
maka penentuan diameter luar atau diameter bahan awal ditentukan oleh jumlah gigi dan diameter pitch-nya. Yaitu pitch diameter ditentukan dengan rumus Z atau jumlah gigi dibagi dP atau diametral pitch. Kemudian addendumnya yaitu 1 per diametral pitch. Untuk diameter luarnya kita menentukannya dengan rumus Z atau jumlah gigi per diametral pitch atau dP ditambah 2 per diametral pitch. Itu disederhanakan menjadi Z plus 2 per diametral pitch. Untuk contohnya, kita akan menentukan diameter luar bahan awal untuk roda gigi lurus dengan jumlah gigi 25 dan diametral pitch-nya 12. Maka yang kita gunakan rumusnya adalah ini. Z plus 2 per dP. Dimasukkan sini ya. Yaitu 25 jumlah giginya ditambah 2 per 12 atau diameter pitch-nya kan 12. Lalu didapatkan 2,250 inch. Bisa dilihat yang membedakan antara matriks dan diameter pitch yaitu untuk matriks satuannya adalah milimeter. Sedangkan untuk diameter pitch maka satuannya adalah inci. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Untuk penentuan diameter bahan awal kita bisa menggunakan dua cara, menggunakan matriks dan diametral pitch. Lalu yang perlu kita perhitungkan adalah penentuan lebar roda gigi, yaitu dengan cara rumus B, yaitu melambangkan lebar gigi, sama dengan tebal gigi ditambah tinggi gigi, yaitu kalau ditulis yaitu B sama dengan K tambah H. Seperti itu teman-teman rumusnya. Lalu setelah kita menentukan diameter bahan awal, lebar gigi, maka perlengkapan fresh yang kita gunakan adalah pisau fresh dengan modul yang sama dengan modul giginya. Jadi ketika kita akan membuat roda gigi dengan modul 3, maka pisau fresh yang akan kita gunakan juga modulnya 3. Kemudian alat penjepit, klem, dan alat pembawa juga perlu kita persiapkan. Alat ukur seperti jangka sorong, itu perlu kita persiapkan, dan blok gores dan semacamnya. Salah satu hal yang paling penting juga yang perlu kita lakukan adalah pemilihan pisau fresh roda gigi. Praktisnya, jika roda gigi akan dibuat dengan jumlah gigi besar, maka ukuran diameter luar bahan dasar juga semakin besar dan pisau tentunya makin dalam pemakanannya. Tetapi, bila jumlah roda gigi sedikit, maka ukuran diameter luar bahan dasar juga lebih kecil dan bekas pemakanan lebih tajam. Adalah tidak praktis untuk mengganti pisau untuk tiap ukuran roda gigi. Maka dibuat seri pisau yang dapat dipakai untuk pembuatan roda gigi dengan berbagai ukuran. Jadi, gini teman-teman. Untuk pembuatan roda gigi, misal kita akan membuat roda gigi dengan jumlah 135 dengan 12, tentunya tidak akan sama pisau yang akan kita gunakan. Jadi kita perlu memperhatikan seri pisau yang kita gunakan. Bisa dilihat seperti tabel. Jika kita akan membuat roda gigi dengan jumlah 12 dan sampai 13, maka seri pisau yang kita gunakan adalah seri pisau nomor 8. Kalau kita ingin membuat roda gigi jumlahnya 17 hingga 20, maka seri pisau yang kita gunakan adalah 6. Dan begitu seterusnya. Untuk roda gigi 135 ke atas, maka yang kita gunakan seri pisaunya adalah seri pisau nomor 1. Lalu setelah kita menentukan pisau fresh yang kita gunakan, maka kita perlu memperhatikan pemasangan pisau freshnya. Yaitu pisau fresh harus dipasang secara mantap dan spindle utama mesin fresh. Kebersihan, kerusakan pisau harus diteliti terlebih dahulu sebelum dipasang agar pisau nantinya dapat berputar tanpa adanya gangguan-gangguan. Kesalahan pemasangan pisau dapat berakibat hasil pengfreshan yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk pengfreshan roda gigi lurus, pisau fresh dapat dipasangkan pada arbor panjang. Setelah pisau fresh dipasang, maka kita selanjutnya adalah men-setting pisau fresh. Dalam pembuatan roda gigi lurus, posisi pisau memegang peran yang sangat berarti dalam menentukan keberhasilan proses
pembuatan roda gigi. Pemasangan pisau fresh harus tegak lurus terhadap sumbu poros dan sumbunya satu garis dengan sumbu benda kerja. Namun dalam pembuatan roda gigi terlebih dahulu kita harus menentukan kedalaman pemotongan. Kedalaman potongan harus ditentukan dan merupakan bahan pertimbangan dalam setting pisau fresh. Pada umumnya, kedalaman potongan untuk sistem modul dan diameter pitch dapat dihitung sebagai berikut. Untuk kedalaman pemotongan, untuk metris, bisa menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Yaitu 2,25 dikalikan modul. Misal teman-teman pengen membuat roda gigi dengan modulnya 3. Ya udah, berarti 2,25 dikalikan 3. Maka didapatkan kedalaman penyayatan atau pemotongan roda gigi. Kemudian untuk diameter pitch, maka rumusnya adalah 2,157 dibagi diametral pitch-nya. Setelah kita tentukan kedalaman pemotongan menggunakan rumus tadi, maka kita setting kedalaman pemotongan roda gigi tersebut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, jadi proses pembuatan roda gigi itu seperti ini ya teman-teman. Nah, namun kita perlu setting kedalaman pemotongan terlebih dahulu, yaitu gerakkan meja hingga benda kerja yang telah dicekam pada tempat yang akan disayat berada di posisi tengah-tengah di bawah pisau. Pastikan di bawah tengah-tengah ya benda kerja. Kemudian tempelkan kertas yang telah dibasahi pada permukaan benda kerja. Nanti kertasnya itu ditempelkan di bagian sini teman-teman. Baratnya bendanya itu masih bulat ya, belum ada gerigi-geriginya. Jadi bentuknya masih seperti ini. Masih mulus. Kemudian hidupkan mesin hingga pisau fresh berputar dan siap menyayat. Kemudian dekatkan pisaunya ini, hingga menyentuh kertas tipis yang ada di sini tadi. Bila pisau telah menyentuh kertas tipis, hentikan mesin dan settinglah angka pada 0. Untuk settingan angka 0 sendiri, kita memerlukan bantuan yang namanya skala nonius, yaitu pada handle-nya untuk menaikkan turun mejanya. Maka kita setting 0 terlebih dahulu, kendorkan bautnya, kemudian kita putar, dan kita sesuaikan pada angka 0. Hal ini untuk memudahkan kita dalam mengatur langkah kedalaman pemenyayatan roda gigi fresh. Lalu lakukan pemakanan hingga tercapai kedalaman yang telah ditentukan. Setelah kita setting, kemudian kita dapatkan angka 0-nya menggunakan skala nonius, kita atur, maka kita sayatkan alat pemotong pada blank. Ya, ini namanya blank ya teman-teman. Itu kita sayatkan hingga kedalaman yang telah kita tentukan. Bisa satu kali sayat ataupun beberapa kali sayat, tergantung kedalaman yang kita tentukan. Kemudian dalam pembuatan roda gigi, kita juga memerlukan yang namanya alat pembantu, namanya kepala pembagi. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman, kepala pembagi. Untuk kepala pembagi ditentukan oleh jumlah gigi yang akan di fresh. Penentuan pembagian dengan pembagi dapat dilakukan dengan cara pembagian secara langsung, kemudian pembagian tidak langsung, dan pembagian diferensial. Namun kali ini kita akan fokus pada dua pembagian terlebih dahulu, yaitu pembagian langsung dan pembagian tidak langsung. Untuk pembagian langsung merupakan pembagian ke pembagi secara langsung, yaitu pembagian yang menggunakan piring pembagi dengan jumlah lubang-lubang tertentu. Kemudian pembagian langsung tergantung dari jumlah lubang-lubang pada piringan pembagi yang tersedia atau dapat digunakan. Piring pembagi yang telah distandar mempunyai lubang-lubang seperti dalam tabel 3. Jadi untuk lubang-lubang piring pembagi itu ada berbagai macam ya teman-teman. Itu diklasifikasikan menjadi seri A dan seri B. Seri A itu dibagi menjadi seri A1 dan A2. Kemudian seri B, B1, B2, B3. Untuk seri A1 sendiri itu jumlah lubangnya itu berbeda-beda juga. Ada yang 30, ada yang 41, 43, dan 48. Jadi untuk piring membagi itu di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada angkanya, ada angka 2, 5. Nah, itu tergantung jumlah lubangnya, melambangkan jumlah lubangnya.
Nah, itu tergantung serinya juga. Lalu, untuk pembagian langsung, rumus yang kita gunakan adalah N 40 per Z, di mana Z merupakan jumlah roda gigi yang akan kita kerjakan, dan N merupakan putaran engkol, tadi kepala pembagi. Contohnya, untuk pembagian langsung, kita akan membuat roda gigi dengan jumlah roda gigi 64. Roda gigi tersebut dikerjakan dengan mesin fresh menggunakan kepala pembagi. Tentukan putaran engkol dan piring pembagi yang akan digunakan. Untuk penyelesaiannya sendiri, putaran engkol dihitung dengan persamaan N sama dengan 40 per Z, yaitu 40 per 64. 64 didapatkan dari roda gigi yang akan kita kerjakan adalah 64. Maka 40 per 64 ini kita sederhanakan menjadi 5 per 8, yaitu dengan cara dibagi 8. Ini juga dibagi 8, maka didapatkan 5 per 8 putaran. Maka engkol harus diputar 5 per 8 tiap bagiannya. Namun, dikarenakan piring membaginya tidak ada yang berjumlah 8, seperti yang lihat di tabel, tidak ada 8, maka kita perlu melihat seri piring membagi terlebih dahulu. Apakah ada 8? Namun, di tabel tidak ada kan teman-teman untuk angka 8 sendiri, maka yang kita gunakan adalah B1 dengan jumlah lubang 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dalam hal ini, jumlah yang bisa dibagi 8 adalah 16. Maka yang kita gunakan adalah piringan pembagi dengan lubang 16. Yaitu N 5 per 8 sama dengan 10 per 16. Jadi engkol diputar 10 lubang atau hingga lubang ke-11 pada piring membagi yang mempunyai jumlah lubang 16. Jadi nanti kita itu mutarnya 10 lubang pada piringan membagi yang lubangnya 16. Yang lubangnya ini totalnya 16 kalau dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi totalnya ada 16 ya teman-teman. Lalu ada pembagian tidak langsung. Kenapa ada pembagian tidak langsung? Yaitu tidak semua pekerjaan itu dapat dikerjakan menggunakan pembagian secara langsung. Maka diperlukan perhitungan pembagian tidak langsung. Contohnya, kita akan membuat sebuah roda gigi menggunakan mesin fresh universal. Jika roda gigi tersebut memiliki 97 buah gigi, maka tentukan putaran engkol dan membaginya. Kemudian tentukan jumlah gigi pada roda-roda gigi tambahan. Kemudian gambarkan pemasangan roda gigi tersebut. Yang membedakan untuk pembuatan roda gigi menggunakan pembagian langsung dan tidak langsung itu terdapat pada bagian ini ya teman-teman. Untuk pembagian tidak langsung itu kita perlu menggunakan komponen tambahan yang dinamakan roda-roda gigi tambahan. Kalau untuk pembagian langsung tadi kan tidak menggunakan. Nah, untuk pembagian tidak langsung kita perlu menambahkan roda-roda gigi tambahan. Untuk penyelesaiannya sendiri kita perlu melakukan pembagian langsung terlebih dahulu, yaitu dengan N 40 per Z atau jumlah gigi, maka dapatkan 40 per 97. Piring membagi dengan jumlah lubang 97 itu kan tidak ada di tabel. Nah, tidak ada angka 90 ya. Di sini tidak ada. Kemudian kita perlu mengumpamakan roda gigi yang akan kita buat itu 90. Jadi kita bisa menaikkan atau menurunkan jumlah roda gigi. Nah, untuk kasus ini kita umpamakan roda gigi yang akan kita buat adalah 90. Maka putaran engkolnya adalah N sama dengan 40 per Z, yaitu 40 per 90. Kemudian disederhanakan ya, menjadi 4 per 9, yaitu dibagi 10, 10. Antara 40 dan 90 dibagi 10 menjadi 4 per 9. Namun, untuk lubang 9,
piring membagi itu kan tidak ada. Bisa dicek. Tidak ada lubang membagi yang angkanya 9. Maka kita cari angka 9 itu bisa dikalikan berapa? Oh, didapatkan piringan membagi 18. Maka ini dikalikan 2, yaitu 4 kali 2, 9 kali 2, maka didapatkan 8/18. Jadi, engkol putar 8 lubang atau lubang ke-9 pada piring membagi dengan jumlah lubang 18. Dengan perumpamaan jumlah gigi 90 tersebut, berarti piring membagi harus mundur 7 gigi untuk satuan putaran benda kerja. Tadi kan untuk perhitungan ini baru kita membuat jumlah roda gigi sebanyak 90, sedangkan yang harus kita buat adalah 97. Maka kita perlu mundur 7 gigi untuk satu putaran benda kerja. Maka kita menggunakan komponen yang bernama roda gigi tambahan. Putaran piring pembagi ini dapat terlaksana jika dipasang roda-roda gigi tambahan. Lalu untuk penentuan jumlah gigi pada roda gigi tambahan dapat digunakan rumus U, itu lambangan roda gigi tambahan, kemudian Z1 dikurangi Z, kemudian dikali 40/Z1, di mana Z1 merupakan perumpamaan roda gigi, yaitu 90, kemudian Z merupakan roda gigi real atau roda gigi yang akan kita kerjakan, yaitu 97, dikalikan 40/90, didapatkan 7 dikalikan 40, yaitu 280/90. Nah, kenapa ada tanda negatifnya? Di sini kan 90 dikurangi 97, didapatkan angka -7. Nah, ada tanda negatif menunjukkan bahwa arah putaran piring membagi berlawanan dengan putaran engkol. Yaitu, dapatkan U atau roda gigi tambahan 280/90. Angka 14, nah 280 itu didapatkan dari 14 kali 20, 9, dan kali 10. Misal teman-teman mendapatkan jumlah roda gigi perhitungan yang berbeda. Nah, bagaimana cara mendapatkan persamaan ini? Yaitu dengan cara kita membuat persamaan, kok bisa sih dapat 280? Misal, ini 280 kan kita kalikan 14 dengan 20, kemudian 9 kali 10, hingga didapatkan 280/90. Istilahnya kita sederhanakan persamaannya. Nah, angka-angka 14, 9, kemudian 20, 10 di atas menunjukkan jumlah roda gigi tambahan yang harus dipasang. Apabila dilihat pada persediaan jumlah roda gigi, ternyata roda gigi dengan jumlah tersebut tidak ada. Nah, untuk jumlah roda gigi tambahan itu juga ada serinya, teman-teman. Maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu. Nah, untuk jumlah yang di atas ini ternyata tidak ada. Jadi harus dihitung lagi dengan mengalihkan penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama, dan seterusnya hingga dapat angka yang sama dengan jumlah roda tukar yang tersedia pada perhitungan pecahan. Misalnya dikalikan 2/2 atau 3/3. Maka U min 280/90 sama dengan min 14/9 kali 20/10. Angka pecahannya 14/9 dikalikan masing-masing dengan 4 sehingga menjadi 56/36. Kemudian untuk angka pecahannya yaitu 20/10 kemudian 2/1 itu disederhanakan terlebih dahulu dikalikan masing-masing dengan 24 sehingga menjadi 48/24. Hasil perbandingan putarannya yaitu min 14/9 kali 20/10 sama dengan 56/36 kali 48/24. Dengan demikian, roda gigi tambahnya adalah didapatkan dari persamaan ini. Untuk Z1 yaitu 56, kemudian untuk Z2 36 gigi, kemudian Z3-nya itu 48 gigi, dapat persamaan ini. Kemudian untuk Z4-nya ada 24 gigi. Untuk pemasangan roda gigi tambahan tersebut dapat disajikan pada diagram gambar 11. Bisa dilihat di gambar ya, teman-teman. Untuk Z1 berada di sini, kemudian Z2-nya 36
roda giginya di sini. Z348 berada di sini dan Z24 berada di sini. Untuk pemotongan roda gigi, setelah kita pasangkan benda kerja, kemudian kita cek kelurusan pahatnya, kita tentukan speed dan fitnya, setting dalam pemotongan, dan setting kepala membagi, maka langkah selanjutnya adalah operasional pemotongan, yaitu dengan cara sayatlah gigi pertama dengan pemakaran otomatis dan aturlah langkah meja sehingga berhenti apabila pahat telah sampai ujung benda kerja. Kemudian setelah 1 kali penyayatan, telitilah ketepatan profil maupun ketepatan ukuran agar dilakukan perbaikan bila masih kurang. Lakukan pemakanan pada gigi ketiga dan selanjutnya hingga selesai. Dan itu ya teman-teman untuk materi kali ini mengenai perhitungan pembuatan roda gigi dan proses pembuatan roda gigi lurus. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan semangat untuk belajar dan sukses untuk kalian. SMK bisa